Video kali ini kita akan mengulas tentang sebuah kota mati yang terletak di utara Ukraina. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Ketika orang berpikir tentang Chernobyl, tempat liburan tentu bukan hal pertama yang terlintas di pikiran. Namun, lebih dari 3 dekade setelah kehancuran reaktor yang mengerikan, tur ke kota-kota yang terkontaminasi di sekitar reaktor terkenal semakin populer. Chernobyl adalah nama sebuah kota yang terletak di utara Ukraina dekat perbatasan dengan Belarusia. Chernobyl sebagian besar ditinggalkan setelah bencana di pembangkit listrik tenaga nuklir. Kota ini sekarang berada dalam zona pengecualian 30 km yang mengelilingi pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebelum evakuasi, Chernobyl dihuni oleh 16.000 orang, tetapi sekarang hanya dihuni oleh personel administrasi zona, beberapa dari mereka yang terlibat dalam penonaktifan pembangkit listrik, dan penduduk yang menolak meninggalkan rumah mereka dan kemudian kembali. Pada tanggal 25 dan tanggal 26 April tahun 1986, kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah terjadi di tempat yang sekarang disebut Ukraina Utara, ketika reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir meledak dan terbakar. Terselubung dalam kerahasiaan, insiden itu menjadi momen penting dalam Perang Dingin dan sejarah tenaga nuklir. Lebih dari 30 tahun kemudian, para ilmuwan memperkirakan zona di sekitar bekas reaktor tidak akan dapat dihuni hingga 20.000 tahun. Segera, dunia menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan peristiwa bersejarah. Hingga 30% dari 190 metrik ton uranium Chernobyl sekarang berada di atmosfer, dan Uni Soviet akhirnya mengevakuasi 335.000 orang, membentuk zona pengecualian selebar 19 mil di sekitar reaktor. Tak lama setelah kebocoran radiasi dari Chernobyl terjadi, pepohonan di hutan yang mengelilingi reaktor mati oleh radiasi tingkat tinggi. Kawasan ini kemudian dikenal sebagai hutan merah karena pepohonan yang mati berubah warna menjadi warna jahe cerah. Sebagian dari pohon-pohon itu akhirnya dibuldoser dan dikubur di parit, menurut National Science Research Laboratory di Texas Tech University. 28 pekerja di Chernobyl meninggal dalam 4 bulan pertama setelah kecelakaan itu, menurut Komisi Pengaturan Nuklir AS, NRC, termasuk beberapa pekerja heroik yang tahu bahwa mereka mengekspos diri mereka ke tingkat radiasi yang mematikan untuk mengamankan fasilitas tersebut dari kebocoran radiasi lebih lanjut. Reaktor yang rusak segera disegel dalam sarkofagus beton yang dimaksudkan untuk menampung sisa radiasi, menurut NRC. Namun, ada perdebatan ilmiah yang intens tentang seberapa efektif sarkofagus ini dan akan terus berlanjut di masa depan. Sebuah kandang yang disebut struktur New Safe Confinement mulai dibangun pada akhir 2006 setelah menstabilkan sarkofagus yang ada. Struktur baru selesai pada tahun 2017, memiliki lebar 843 kaki atau 257 meter, panjang 162 meter, dan tinggi 108 meter. Dirancang untuk sepenuhnya menutup reaktor nomor 4 dan sarkofagus sekitarnya untuk setidaknya 100 tahun berikutnya menurut World Nuclear News. Terlepas dari bahaya, beberapa orang kembali ke rumah mereka tak lama setelah bencana, dengan beberapa berbagi cerita mereka dengan sumber berita seperti BBC, CNN, dan The Guardian. Dan pada tahun 2011, Ukraina membuka area tersebut bagi wisatawan yang ingin melihat dampak bencana secara langsung. Saat ini, wilayah tersebut, termasuk dalam zona eksklusi, dipenuhi dengan berbagai satwa liar yang tumbuh subur tanpa campur tangan manusia, menurut National Geographic dan BBC. Populasi serigala, rusa, ling, berang-berang, elang, babi hutan, rusa besar,
beruang, dan hewan lain yang berkembang pesat telah didokumentasikan di hutan lebat yang sekarang mengelilingi pembangkit listrik yang sunyi. Meskipun demikian, beberapa efek radiasi, seperti pohon kerdil yang tumbuh di zona radiasi tertinggi dan hewan dengan kadar cesium yang tinggi di tubuhnya, diketahui terjadi. Area tersebut telah pulih sampai batas tertentu, tetapi masih jauh dari normal. Tetapi di area di luar zona eksklusi, orang-orang mulai bermukim kembali. Turis terus mengunjungi situs tersebut, dengan tingkat kunjungan melonjak 30–40% berkat serial film yang tayang di televisi berdasarkan bencana tersebut. Dan bencana yang terjadi di Chernobyl mengakibatkan beberapa perubahan signifikan bagi industri nuklir. Kekhawatiran tentang keselamatan reaktor meningkat di Eropa Timur dan juga di seluruh dunia. Reaktor RBMK yang tersisa telah dimodifikasi untuk mengurangi risiko bencana lainnya, dan banyak program internasional termasuk Badan Energi Atom Internasional IAEA dan Asosiasi Operator Nuklir Dunia didirikan sebagai hasil langsung dari Chernobyl. Dan di seluruh dunia, para ahli terus meneliti cara-cara untuk mencegah bencana nuklir di masa depan.